Hati-hati ya Bun kalau ngobrol. Bukan cuma yang ngobrolnya, tapi yang nyampein sarannya. Dan buat sahabat-sahabat yang sahabatnya lagi punya masalah, dengarkan, jangan malah adu nasib. Ya Bun, ada nggak sih yang suka adu nasib nih? Saya lagi sedih, aku lebih parah, aku nih kemarin kejadiannya kayak gini. Belum didengerin tuh udah malah diadu, dengerin dulu. Karena memang kesehatan mental kita ini penting. Ya, kesehatan mental kita ini sangat berpengaruh sama seisi rumah. Ada nggak bunda-bunda yang merasa kayak, Bun, saya ini nggak boleh sakit. Kalau saya sakit rumah saya berantakan. Coba angkat tangan Bun. Ya, perempuan-perempuan tangguh di sini mana? Yang nggak boleh sakit. Kalau sakit di luar berantakan semua. Ya, anak nggak sekolah, nggak masak, cucian nggak beres, ya semuanya. Ya. Sebenarnya kalau disyukurin bukan karena kita ini kerjanya banyak, kita ini berarti sangat dibutuhkan Bun. Kita ini berarti sangat berharga. Gak ada kita mana, ya. Jadilah jangan menjadi perempuan yang saya mah cuma ibu rumah tangga. Gak ada ibu rumah tangga, rumahnya gak jalan. Ya, jadi jadi ibu rumah tangga lah sebagai seorang perempuan. Ya, saya merasa dari ujian yang saya rasain, saya berpikir, kenapa sih kok kita yang hamil 9 bulan ya? Kenapa kita yang nyusuin? Kenapa seperti ini kondisinya? Sebenarnya aku sangat merasa syukur kalau buat saya, karena kita terasa berat di dunia. Sementara untuk para bapak-bapak yang dimuliakan Allah, tanggung jawabnya di akhirat loh. Makanya masya Allah bapak-bapak di sini mau menemani para ibu-ibu, mau membangun sekolah seperti ini, mau membagikan ilmu seperti Pak Kiai, masya Allah. Saya tadi dengar di dalam Pak Kiai memberikan ilmu syiar agamanya, itu kan butuh apa ya? Butuh effort. Ada tenaga, ada ilmu yang diambil untuk diberikan, dan itu masya Allah banget. Ya. Tapi kalau ditanya gimana, semuanya makhluk Allah itu cuma dapat semua. Jadi saya pengen ibu-ibu sini happy, karena kalau ibu happy, anak-anak happy. Apa sih yang bikin kita semua happy tuh? Pasangan, biasanya ujian tuh ya. Kalau nggak pasangan, anak atau nggak materi, betul? Ya, kita di hidup sering sekali berpikir begitu ya. Kalau nggak pokoknya keluarga, pasangan atau nggak materi, ekonomi itu yang menjadi pasangan. Padahal itu sebuah energi. Rezeki itu energi positif Bun. Marah, sedih, kecewa, ngeluh itu energi negatif. Makanya kalau kita nggak santai, duitnya malah makin jauh, bukan makin dekat. Tapi begitu kita kayak, ya udahlah, tugas saya ikhtiar maksimal. Dalam Islam saya harus sabar sampai sholat, itu aja yang dilakuin. Ada aja rezekinya Bun. Tiba-tiba ada rezeki entah dari mana datang. Toh buktinya hidup kita terasa berat, anak kita sekolah terus ya Bu? Benar ya? Buktinya hidup terasa berat, tetap aja pada makan setiap hari. Sekarang ibu umurnya berapa sih? 30, 40. Ternyata masih hidup aja sampai umur segini. Padahal katanya pas kemarin ujian berat sekali rasanya melalui itu. Sering banget dilalui termasuk saya. Kalau anak-anak mau masuk sekolah, ya Bu, rasanya udah gitu. Aduh, anak saya mau masuk sekolah. Ada ini, ada itu, berat banget rasanya. Tapi ternyata akhirnya Pak, masuk sekolah juga ada caranya. Itu siapa sih yang bantu? Bukan karena kita hebat atau suami kita hebat, Allah. Cuman Allah cukup Allah. Jadi coba di sini kita lebih sayang lagi sama diri kita, berarti kita sayang sama Allah, karena Allah itu sedekat dengan kita. Disayangin badannya. Jangan gara-gara sesuatu jadi makan yang asal-asal. Itu kita nggak sayang begitu. Ya, kalau tahu sesuatu yang bakal kita masukin ke badan kita itu nggak baik, jangan kayak nggak apa-apa lah. Karena itu buat badan kita sendiri. Kasih yang sehat buat badan. Ya, bicara yang bagus-bagus buat keluarga. Jadi apa aja sih tadi yang udah kita bahas ya? Bagaimana kita tuh menjadi sahabat yang baik sebagai pendengar. Jadilah sahabat yang menemani dalam kebaikan.
Rasulullah punya sifat sahabat yang bermacam-macam. Pasti ada yang pedes, ada yang lucu, ada yang galak, ada yang sensitif. Itu sifat sifatnya. Ya kan pasti seperti itu. Tapi semuanya sama-sama niatnya baik. Dan ibu-ibu sering banget fokusnya sama yang nyakitin, bukan sama yang sayangin. Iya bun? Iya pak. Ibu-ibu nih pak, sibuk sama bapaknya kenapa cuek, bukan sibuk sama bapaknya udah sayang sama dia, anaknya sayang sama dia gitu loh. Akhirnya pak, jadinya di rumah berantakan semuanya. Padahal kalau kita fokus sama yang sayang, coba nih, anak kita itu nggak bisa pilih lahir dari siapa. Anak kita itu pilihannya Allah boy. Ya, begitu juga sebaliknya. Adik-adik di sini tuh nggak bisa pilih orangnya siapa, karena mereka pun nggak bisa pilih kalian lahir dari siapa. Jadi disyukurin apa yang udah Allah kasih. Buat ibu-ibunya, anak-anaknya kalau masih balita pasti kayak, aduh bentar dulu, kamu lagi sibuk sama masalah mama. Padahal sebenarnya mereka rindu sama saya. Apalagi di era digital kayak gini bun. Waktu mereka balita mereka cari kita. Begitu udah pegang handphone, mereka cari kita. Jangan biarkan kita ada dalam satu rumah, tapi tidak satu hati sama mereka. Mereka sibuk sama handphonenya, saya sibuk sama handphone saya. Akhirnya nggak ada yang namanya rumah. Jadinya cuma normalisasi aja. Jadinya cuma apa bun? Yuk makan, yuk sekolah, yuk pergi. Tapi nggak ada ngobrol. Ada nggak di sini mungkin adik-adik yang nggak tahu ibu bapaknya lagi ngerasain sakit apa sekarang? Masih ada ya? Mungkin ada adik-adik di sini yang nggak tahu kondisi orang tuanya tuh lagi gimana sekarang. Karena nggak ngobrol. Begitu juga sama ibu-ibu. Mungkin ada yang nggak tahu kondisi anak-anaknya seperti apa. Karena nggak ngobrol. Jangan saling meninggalkan, ditemenin semuanya. Orang tuanya juga sama. Bun, hidup ini cuma soal momen. Nanti di jalan kita ngomong yang lain. Pada saat kita ketemu sama laki-laki yang kita pilih, ya, kita merasa di momen itu kita sangat mencintai dia. Sampai akhirnya saat menikah, ya, cintanya mulai kebagi, nggak cuma buat ibu sama bapak, tapi ada anak. Begitu kita selalu cinta sama anak kita lupa anak kita juga nanti bakal menemukan pasangannya lagi. Makanya sering terjadi pada saat sudah tua, ibu-ibu sedih, merasa ditinggal sama anaknya. Bapak-bapak sedih, anak saya sibuk sendiri. Padahal bukan. Kita lagi menjalani momen perjalanan hidup yang sudah diatur sama Allah, tapi kita kebanyakan ekspektasi, kebanyakan harap. Ya, jadi sekarang coba untuk lebih bersyukur sama apa yang Allah kasih. Bersyukur kanan kirinya punya teman, punya sahabat. Bersyukur ada suami yang selalu sama kita. Bersyukur ada yang diberi keturunan. Buat yang belum diberi keturunan, buat saya pribadi saya ingin menguatkan doa. Dalam Islam dikatakan doa anak yang soleh itu bukan doa anak kandung yang soleh pun. Ya. Jadi jangan kecil hati berpikir kalau Allah memberikan saya ujian gak kasih keturunan, maka saya gak ada yang doain dong kalau meninggal. Ya. Doa anak yang soleh itu bisa anak yatim, bisa anak saudara kita yang kita sayang, yang kita bantu, yang kita doakan. Pada saat kita meninggal mereka mendoakan kita, itu pun doa anak yang soleh. Jadi dalam Islam itu luar biasa. Islam itu jawaban dari seluruh pertanyaan-pertanyaan di dunia itu ada dalam Islam, dalam Al-Quran dan Hadis. Mungkin ada sesi tanya jawab, mau ada tanya jawab, tapi sebelumnya saya juga mau panggil sahabat saya, ya, Mas Zikron. Bang Zikron ini adalah coach dari Kamu Kenapa. Kamukenapa.com itu apa sih? Itu adalah sebuah situs yang mau dibuat untuk bisa menenangkan hati banyak umat Islam di sekeliling kita. Kenapa kondisinya kayak gitu? Karena sekarang marak bullying ya Bu. Ya, bullying itu artinya apa sih?
ya. Sebenarnya bullying itu adalah sebuah kekerasan yang kadang dirasa berbalut bercandaan. Ya, mari kita maju ke depan, Mas Ikron. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Dr. Agus Haji Nabil Sidik, kemudian para guru, para orang tua murid, dan kemudian para santri-santri siswa. Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya?